قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sekarang pada pelajaran yang ketiga dari pelajaran fikih dalam Madrasah Islamic Center Al-Kharj atau Madrasah Alim Islam. Pada pelajaran yang lalu telah kita pelajari tentang madhab-madhab di dalam Islam, kemudian kita mempelajari al-ijtihad, kita telah mempelajari sumber-sumber syariat dan sebagainya. Maka seperti yang kita katakan kemarin pada pelajaran-pelajaran yang lalu, bahwa pelajaran kita kali ini yaitu pelajaran yang akan kita fokuskan adalah pelajaran tentang rukun-rukun Islam. Ini akan kita pelajari tentang rukun Islam. Kita ketahui ada 5, syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini adalah rukun Islam. Ini akan kita pelajari fikih ibadah khususnya. Pada level pertama ini akan kita pelajari tentang salat saja, tentang salat. Apa rukun Islam? Apa artinya rukun? Ar-ruknu apa artinya? Ar-ruknu lughatan, secara bahasa rukun artinya adalah janibus syai'il aqwa, sesuatu yang paling kuat. Itu adalah rukun. Adapun secara istilah artinya rukun adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa ma yalzam min wujudihi al-wujud. Itu artinya rukun, yaitu kalau dia ada maka ada, kalau tidak ada maka tidak ada. Maksudnya gimana? Kalau kita mengatakan misalkan meminum, misalkan ini ada air, kita minum di sini. Tidak akan terjadi perbuatan minum kalau tidak ada air dan orang yang meminum. Ini adalah rukun, orang yang minum dan air yang akan diminum. Jadi misalkan ini air, tapi tidak ada yang minum, maka tidak akan terjadi perbuatan minum. Nah, itu adalah rukun. Kalau dia ada maka ada, kalau tidak ada maka tidak ada. Menikah, ada calon mempelai laki-laki, tidak ada calon mempelai perempuan. Walaupun ada walimah, walaupun ada catering sudah siap, walaupun gedung sudah siap, tapi kalau tidak ada calon mempelai perempuan atau laki-lakinya, maka tidak akan terjadi pernikahan sampai hari kiamat. Nah, ini penting untuk dipahami. Jadi itu yang dimaksud dengan rukun, sesuatu yang paling kuat. Yang pertama syahadat. Syahadat yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, dan ini yang wajib dipelajari oleh seorang muslim pertama kali. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yaitu yang pertama harus diketahui oleh seorang muslim adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang akidah, Namun ini tidak akan kita pelajari dalam fikih, ini akan dipelajari dalam pelajaran tauhid. Ini akan dipelajari dalam pelajaran tauhid nanti pada pelajaran khusus yang insyaallah juga akan kita pelajari pada level 1 ini. Kemudian yang kedua tentang mendirikan salat. Ini rukun yang kedua, yaitu mendirikan salat, dan ini yang akan kita pelajari. Ya, ini akan kita pelajari. Salat, puasa, zakat adalah ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan juga jin kecuali untuk menyembahku. Jadi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita menyembah Allah? Nah, itu dengan fikih, yaitu dengan mempelajari hukum fikih. Tata cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita berumah tangga, kehidupan kita bernegara, dalam kehidupan kita berekonomi dan semuanya. Itu dipelajari di dalam fikih. Kemudian kita juga telah berikrar, berjanji bahwa hidup kita dan mati kita untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua hidupku, salatku, kemudian pengorbananku, kehidupanku dan matiku adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang harus kita ketahui. Dan salat di dalam Islam adalah suatu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan, diwajibkan, maksud saya, diwajibkan, bukan dianjurkan tapi diwajibkan dalam semua kondisi dan dalam semua kondisi, dalam keadaan apapun,
baik sakit, baik tidak sakit, dalam perang, dalam tidak perang, kita sedang terbaring, tidak lemah, tidak bisa bergerak, tetap diwajibkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas, pembeda antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafir mengeluarkan dari Islam atau tidak, ada perbedaan pendapat para ulama, apakah termasuk kafir besar atau kafir kecil. Dalam mazhab Syafi'i tidak mengeluarkan dalam Islam kalau tidak menolak kewajibannya. Kalau menolak, semua ulama mengeluarkannya dari Islam. Jadi ini adalah suatu hal yang harus kita fahami. Kemudian yang kedua, rukun ketiga adalah menunaikan zakat. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat dan wa atuz zakat, keluarkanlah zakat, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat adalah apa? Zakat artinya apa? Zakat artinya adalah amwalun maksusah, yaitu harta-harta yang khusus, tertentu. Tidak semua harta ada zakatnya, tidak ada harta-harta tertentu yang akan kita pelajari nanti insya Allah. Seperti emas, perak, kemudian barang niaga tijarah, kemudian binatang ternak, 3 binatang, unta, kemudian kambing, kemudian sapi, dan biji-bijian dan sebagainya. Dan kemudian untuk kelompok tertentu, li ta'ifatin makhsusah, untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu, fi waqtin maksus, ada waktunya. Ini akan dipelajari insyaallah di dalam pelajaran zakat. Nah, kemudian berikutnya adalah puasa Ramadan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Jadi puasa bukan khusus untuk kita umat Islam, tapi umat sebelumnya juga diwajibkan berpuasa supaya kalian bertakwa. Dan puasa ini diantara keutamaannya adalah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jadi kita bisa saja pura-pura puasa, kita tidak makan, kita tidak minum, tapi sebenarnya kita makan dan minum. Kita makan dan minum, kemudian kita pura-pura mengatakan pada orang saya puasa, bisa saja. Makanya Allah mengatakan bahwa as-siyamu li wa ana ajzi bih. Siam, puasa untukku dan aku yang akan membalas nanti pahalanya di akhirat, memberikan pahalanya nanti di akhirat. Kemudian di sini di dalam buku dijelaskan faidah-faidah puasa, manfaatnya berpuasa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan sebagainya. Ya, hal-hal yang membatalkan puasa apa saja? Ada makan, minum, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian mengeluarkan misalkan haid dan nifas dan sebagainya. Ini akan dipelajari nanti pada pelajaran tentang puasa. Pada kita akan belajar pelajaran khusus tentang puasa, akan kita pelajari pelajaran puasa. Nah, ini sekedar mukaddimah atau pembukaan atau memberikan sekilas pandang, selayang pandang tentang pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari pada fikih. Ini karena fikih ini mempelajari tentang rukun Islam. Ya, kita akan mempelajari dengan detail di dalam ilmu fikih. Ya, ilmu fikih mempelajari tentang hal-hal ini, tentang rukun Islam. Puasa, kalau kita dengar puasa, bagaimana puasa? Apa itu puasa? Kemudian kalau saya tidak bisa puasa, apa yang harus saya lakukan? Kemudian jika saya misalkan melakukan hubungan pada suami istri pada siang hari bulan Ramadan, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya berdosa atau tidak? Kalau saya tidak bisa puasa karena sakit, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Kalau misalkan saya sakit apa yang membuat saya boleh meninggalkan puasa dan seterusnya? Akan dipelajari khusus pada pelajaran tentang puasa. Begitu juga zakat fitrah akan kita pelajari khusus nanti pada pelajaran tentang puasa. Kemudian juga rukun berikutnya yang terakhir di dalam Islam ada rukun yang dinamakan dengan haji ke Baitullah. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mengatakan mengerjakan kewajiban haji adalah kewajiban bagi manusia, bagi yang mampu di sini mampu
badannya sehat, kemudian mampu keuangannya ada, kemudian jalanannya aman dan sebagainya, maka di sini dia telah wajib haji. Nah, kemudian juga Rasulullah telah mengatakan, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang pergi haji dan dia tidak bicara kotor, tidak bicara yang jorok, tidak bicara hal-hal yang bicara tentang hubungan antara laki-laki dengan wanita, kemudian dia tidak berbuat kefasikan di dalam perjalanannya, tidak berbuat kefasikan, maka dia akan pulang seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya, yaitu tidak memiliki dosa apapun. Nah, ini adalah keutamaan haji. Ya, Rasulullah juga mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang diterima, yang mabrur, tidak memiliki balasan kecuali surga. Ini hal-hal yang akan kita pelajari juga nanti secara detail, secara mendalam pada pelajaran haji insyaallah ta'ala. Nah, ini adalah rukun Islam. Jadi rukun Islam ada 5 tersebut. Tadi saya telah menjelaskan artinya rukun secara bahasa dan rukun secara istilah. Saya belum menjelaskan apa itunya Islam, apa arti Islam. Nah, ini yang penting untuk saya jelaskan agar tidak terlewatkan, karena tadi terlewatkan. Al-Islam artinya adalah pasrah kepada Allah. Allah berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Falamma aslama, artinya aslama adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Jadi kalau Allah mengatakan salat wajib, maka kita katakan wajib. Zakat wajib, maka wajib. Riba haram, maka haram. Itu artinya Islam. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya disuruh oleh Allah untuk disembelih. Maka Nabi Ibrahim ketika mengetahui itu perintah Allah, maka tanpa keraguan dan dengan semua keyakinan yang ia miliki, ia kemudian menjalankan perintah tersebut. Ia pasrah, Islam, aslama, pasrah. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam pasrah ketika Allah yang mengatakan untuk disembelih, yang mendengar perintah ayahnya dan juga yang akan disembelih anak-anaknya, semuanya mendengar perintah Allah dan pasrah. Itu Islam. Itu artinya Islam. Ya, jadi Islam artinya adalah secara bahasa pasrah. Jadi kalau ada orang Islam tapi Islamnya misalkan saya Islam, cuman Islamnya sekuler, tidak ada. Islam sekuler tidak ada. Kenapa? Artinya Islam tapi tidak patuh, tidak mau pasrah. Islam saya Islam nasional. Misalkan tidak ada Islam ini, Islam itu, tidak ada. Saya Islamnya Islam Indonesia, tidak ada Islam Indonesia. Islam Brunei, tidak ada. Kita akan patuh kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu, kalau kita yakin untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita, maka ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, Allah rubah, Allah ganti dengan domba yang sekarang kita peringati setiap tahun dalam hari raya Idul Adha. Nah, itu artinya Islam secara bahasa. Secara istilah, Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini Islam secara khusus. Semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Islam. Ajaran Islam. Ajaran Nabi Muhammad yang Allah bawa dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak bicara lewat hawa nafsunya. Berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ajarannya disebut dengan Islam. Ada Islam secara umum. Apa Islam secara umum? Ajaran Nabi Adam alaihissalam sampai ajaran Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad, semuanya Islam. Islam secara umum. Tapi Kristen bukan ajaran Allah, bukan ajaran Allah. Kristen adalah bukan ajaran Nabi Isa, bukan, tapi ajaran Nabi Isa yang telah dirubah, namanya Kristen. Ajaran Nabi Islam yang asli apa? Islam. Ajaran Nabi Isa yang asli Islam, yang dari Allah Islam. Agama yang turun dari Allah adalah agama Islam kepada Nabi Isa alaihissalam. Agama yang turun kepada Nabi Musa agama Islam, bukan agama Yahudi. Agama Yahudi yang sekarang adalah agama yang telah dirubah oleh orang Yahudi. Dan ya, bukan agama Nabi Musa. Agama Nabi Musa yang telah dirubah namanya Yahudi. Agama Kristen adalah agama Nabi Isa yang telah dirubah. Yaitu harus dipahami. Jadi agama yang berasal dari langit, satu-satunya agama yang berasal dari langit cuma Islam. Jadi Kristen apakah agama langit? Bukan. Kenapa? Karena telah dirubah. Ya, dan kitab mereka bukan Injil, kitab mereka namanya Bible. Bible yang sudah dirubah-rubah. Ya, ada sebagian berasal dari Injil, sebagian tidak, telah dirubah.
Ini harus dimengerti karena banyak orang yang tidak faham tentang apa perbedaan antara Islam dan bukan Islam dan sebagainya. Allahu a'lam. Dan di sini di dalam buku akan kita pelajari tentang sholat secara khusus. Sekarang pada level 1 kita hanya akan mempelajari tentang sholat dan yang harus kita lakukan sebelum sholat. Karena sholat adalah sebuah rukun Islam atau rukun Islam yang sangat penting. Jadi rukun Islam yang sangat penting dan semuanya penting, namun sholat nomor 1 setelah syahadat. Ini yang harus kita pahami. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang mendirikan sholat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina hum an salatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang memelihara salatnya dan sebagainya. Salat adalah awal ma yuhasab bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah as-salah, yaitu salatnya. Jadi salat ada sebuah hal yang sangat penting. Akan kita pelajari insyaallah pada pelajaran-pelajaran berikutnya tentang at-taharah, apa itu taharah, bersuci, bagaimana dimaksud dengan taharah. Kemudian kalau tidak ada taharah dengan apa? Dengan air. Kemudian kalau sudah ada air apa yang kita lakukan? Akan berwudu, kemudian akan tayammum, kemudian akan melakukan yang lainnya, ya sunnah-sunnah wudu, pembatalnya dan sebagainya. Ini baru masuk ke bab salat nanti, tata cara salat, zikir salat dan sebagainya. Ini insyaallah akan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan dimengerti dan difahami. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Haram maka haram. Itu artinya Islam. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya disuruh oleh Allah untuk disembelih. Maka Nabi Ibrahim ketika mengetahui itu perintah Allah, maka tanpa keraguan dan dengan semua keyakinan yang ia miliki, ia kemudian menjalankan perintah tersebut. Ia pasrah, Islam, aslama, pasrah. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam pasrah ketika Allah yang mengatakan untuk disembelih, yang mendengar perintah ayahnya dan juga yang akan disembelih anak-anaknya, semuanya mendengar perintah Allah dan pasrah. Itu Islam. Itu artinya Islam. Ya, jadi Islam artinya adalah secara bahasa pasrah. Jadi kalau ada orang Islam tapi Islamnya misalkan saya Islam, cuman Islamnya sekuler, tidak ada. Islam sekuler tidak ada. Kenapa? Artinya Islam tapi tidak patuh, tidak mau pasrah. Islam saya Islam nasional. Misalkan tidak ada Islam ini, Islam itu, tidak ada. Saya Islamnya Islam Indonesia, tidak ada Islam Indonesia. Islam Brunei, tidak ada. Kita akan patuh kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu, kalau kita yakin untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita, maka ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, Allah rubah, Allah ganti dengan domba yang sekarang kita peringati setiap tahun dalam hari raya Idul Adha. Nah, itu artinya Islam secara bahasa. Secara istilah, Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini Islam secara khusus. Semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Islam. Ajaran Islam. Ajaran Nabi Muhammad yang Allah bawa dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak bicara lewat hawa nafsunya. Berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ajarannya disebut dengan Islam. Ada Islam secara umum. Apa Islam secara umum? Ajaran Nabi Adam alaihissalam sampai ajaran Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad, semuanya Islam. Islam secara umum. Tapi Kristen bukan ajaran Allah, bukan ajaran Allah. Kristen adalah bukan ajaran Nabi Isa, bukan, tapi ajaran Nabi Isa yang telah dirubah, namanya Kristen. Ajaran Nabi Islam yang asli apa? Islam. Ajaran Nabi Isa yang asli Islam, yang dari Allah Islam. Agama yang turun dari Allah adalah agama Islam kepada Nabi Isa alaihissalam. Agama yang turun kepada Nabi Musa agama Islam, bukan agama Yahudi. Agama Yahudi yang sekarang adalah agama yang telah dirubah oleh orang Yahudi. Dan ya, bukan agama Nabi Musa. Agama Nabi Musa yang telah dirubah namanya Yahudi. Agama Kristen adalah agama Nabi Isa yang telah dirubah. Yaitu harus dipahami. Jadi agama yang berasal dari langit, satu-satunya agama yang berasal dari langit cuma Islam. Jadi Kristen apakah agama langit? Bukan. Kenapa? Karena telah dirubah. Ya, dan kitab mereka bukan Injil, kitab mereka namanya Bible. Bible yang sudah dirubah-rubah. Ya, ada sebagian berasal dari Injil, sebagian tidak, telah dirubah-rubah. Ini harus dimengerti karena banyak orang yang tidak faham tentang apa perbedaan antara Islam dan bukan Islam dan sebagainya.
Allahu a'lam. Dan di sini di dalam buku akan kita pelajari tentang salat secara khusus. Sekarang pada level 1 kita hanya akan mempelajari tentang salat dan yang harus kita lakukan sebelum salat. Karena salat adalah sebuah rukun Islam atau rukun Islam yang sangat penting. Jadi rukun Islam yang sangat penting dan semuanya penting, namun salat nomor 1 setelah syahadat. Ini yang harus kita pahami. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang mendirikan salat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina hum an salatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang memelihara salatnya dan sebagainya. Salat adalah awal ma yuhasab bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah as-salah, yaitu salatnya. Jadi salat ada sebuah hal yang sangat penting. Akan kita pelajari insyaallah pada pelajaran-pelajaran berikutnya tentang at-taharah, apa itu taharah, bersuci, bagaimana dimaksud dengan taharah. Kemudian kalau tidak ada taharah dengan apa? Dengan air. Kemudian kalau sudah ada air apa yang kita lakukan? Akan berwudu, kemudian akan tayammum, kemudian akan melakukan yang lainnya, ya sunnah-sunnah wudu pembatalnya dan sebagainya. Ini baru masuk ke bab salat nanti, tata cara salat, zikir salat dan sebagainya. Ini insyaallah akan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan dimengerti dan difahami. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون